So who we think we are berarti siapa sih saya sebenarnya? And siapa yang orang pikir saya itu siapa dipikir? Misalnya Chinese American woman. Jadi di Chinese American woman mean citizenship American, but for the physical is Chinese. The parents is Chinese. So this person is in the middle. Value orang tuanya itu Chinese, tetapi di dalam hatinya dia itu tidak kenal sama Chinese karena memang tumbuhnya di Cina. Misalnya tadi, misalnya biasanya yang Jawa Sunda, misalnya my wife for example. My wife is the parent is from Java, both of them, tetapi dia tumbuhnya di Bogor. Jadi tradisinya itu tradisi Jawa, tetapi dia tumbuh berkembang di Bogor. Jadi dia bahasa Sundanya jauh lebih lancar. Seperti itu. And there are other things. Nah, when there is these situations, saya pikir saya seorang ini. Tetapi orang berpikir saya adalah orang seperti ini. Nah, so there will be expectation and reality. Expectation karena mereka berharap, oke, itu kan mahasiswa, itu kan yang what other things about you? Harusnya pinter dong. Harusnya bisalah menyelesaikan semua tugas-tugas SMA ataupun SMP. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Nah, itu. Nah, padahal kalian pikir, saya memang mahasiswa, but I studied English and I don't really understand about other subjects. Kadang misalnya, wah, dia kan anak jurusan pendidikan bahasa Inggris, pasti bahasa Inggrisnya pinter. Tolong dong translatein ini, saya ada tugas. Tidak semudah itu Bambang gitu kan, pasti ngomong gitu kan kalian kan. Nah, itulah yang other things about you. Oh, karena dia anak pendidikan bahasa Inggris, pasti bahasa Inggrisnya just. Padahal kan tidak seperti itu juga ya. Nah, jadi mungkin kalian merasa, oh kayaknya saya belum bisa deh. Nah, kelas identity-nya itu masuk ke kelas identity gitu ya. Social statusnya seperti itu. Nah, ketika ada seperti itu, maka akan ada yang namanya stereotype. Nah, sebelum itu saya mau tanya, which one is more beautiful? White girl or brown girl? Hello? Which one is more beautiful? White girl or brown girl? White girl. White girl. Siapa yang lebih dibayar lebih banyak ketika di dalam sebuah kantor? American or Indonesian worker? American. In one office ya, in the same office, the same position. American, okay. Which one is, more professional, for example? English or UK person or Indian person in the same office? UK person. UK. Itulah yang namanya stereotype. Kalian itu terlalu banyak nonton TV. Bangunlah keong racun. Jadi, stereotype adalah held belief about a group of people. Nah, karena yang kita lihat di televisi itu kebanyakan adalah orang kulit putih yang selalu lebih bagus, maka di TV, di media, di YouTube, di mana-mana, maka kalian lebih ketika ditanya seperti itu akan gampang menjawab bahwasanya white people are superior than people of color. Padahal tidak selalu seperti itu. Nah, misalnya orang tua itu selalu dilihat sebagai orang yang butuh kerjaan, butuh bantuan, Asian American, African Americans, orang yang berwarna ini
biasanya itu rarely play leading, jarang jadi pemimpin, jadinya bawahan. Itu kan yang sering kalian lihat. Tapi sekarang sih sudah mulai berubah. Itu namanya adalah stereotype. Nah, stereotype it can be positive, it can be negative. Nah, there is something also called model minority. Model minority itu stereotype that characterize all Asians. Misalnya, Americans hardworking and serious. So, a good minority. Jadi, ketika kalian melihat, oh kayaknya si orang-orang Asia itu pintar matematikanya. Orang India, orang Cina. Nah, itu adalah model minority. Kemudian, nah ini nih, even positive stereotypes can be damaging. Nah, positif stereotype itu kayak belief ya, tentang a group of people. Misalnya a group of people of students, university students. Mahasiswa itu dipercayanya pintar atau biasa aja? Pintar. Makanya tadi ketika ada kadang orang-orang tua itu, oh dia itu mahasiswa pasti bisa ngebantuin ngerjainnya. Oh dia itu anak bahasa Inggris. Itu adalah positive stereotypes. Nah, itu adalah good positive stereotypes. Nah, ini nih bisa damaging. Karena unrealistic expectations. Jadi, harapan mereka itu nggak realistik dengan apa yang ada. Just because you are an English department student, it doesn't mean that you are very good in English. Tapi kan orang tidak tahu itu. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kemudian there is something called prejudice. Ketika kalian sudah terbiasa melihat yang namanya stereotypes, kemudian di stereotypes itu ada yang namanya prejudice. Prejudice itu adalah negatif normally toward a cultural group based on little or no evidence. Karena kalian punya stereotype tentang seseorang, kemudian kalian memandang rendah biasanya. Itu yang prejudice. Misalnya gini. Misalnya gini. Kalian itu kerja di toko. Oke? Enggak kalian lah misalnya. Misalnya ada toko jam yang sangat mahal-mahal. Misalnya ada di Amerika misalnya. Adalah yang masuk 2 orang. Yang satu itu Atta Halilintar, yang satu itu orang kulit putih. Biasa. Kalau kalian lihat, misalnya ya, kalian tidak kenal dengan Atta dan orang kulit putih tersebut, kalian kerja di toko tersebut. Kira-kira yang dilayani lebih istimewa yang mana? Halo? Mungkin Ya? Yang kulit putih. Kulit putih. Itu kenapa? Karena kemungkinan adalah orang tersebut mempunyai stereotype bahwasanya orang yang people of color itu ya nggak semapan orang yang white people. Padahal kan kalian tahu Atta Halilintar itu duitnya berapa? Tahu kan ya? Maksudnya penghasilannya banyak. Jadi actually it doesn't matter. Tuh. Oke, sampai sini. Nah, contoh yang lain misalnya contoh yang lain itu adalah misalnya gini, prejudice. Misalnya kalian itu sedang misalnya pergi ke Bali di pantai. Apa yang kalian lihat di pantai? Biasanya banyak-banyak bule-bule kan ya. Nah, ketika banyak bule-bule di sana itu, pemikiran kalian itu kalian akan berpikir mereka they are like doing free sex atau tidak? Dasar mereka kan tidak bermoral. Ya enggak? Karena mereka lihat dandanannya aja neneknya kemana-mana. Pasti kan ya, yang sudah pernah ke Bali pasti bisa, jangan dibayangkan ya. Seperti itu kan ya. Nah, misalnya ginilah, nggak usah susah-susah.
Prejudice misalnya. Misalnya nih ya, ini hanya contoh saja. Misalnya ada teman kalian yang gay atau biseksual. Kalian takut nggak? Takut. 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 Itu adalah namanya sudah melakukan prejudice. Kalian akan menghindari orang tersebut nggak? Pasti. Lebih jaga-jaga. Nah, itu kalian saja mengucapkan dengan kata pasti. Nah, itu kalian sudah melakukan yang namanya prejudice. So I will just give an illustration a little bit. Nah, ini agak-agak mungkin kalau di dunia UIK memang ini terlalu vulgar gitu ya. Tapi ini contoh untuk bisa mudah dipahami buat kalian. Oke, saya tanya sekarang. Yang cowok nih, apakah kalian suka pada semua cewek? Ya. Cewek, apakah kalian suka terhadap semua cowok? Tidak. Misalnya pun dijejarkan ada 100 cowok yang sangat tampan-tampan, apakah kalian akan memilih semuanya atau satu? Satu. Yang cowok tidak usah ditanya ya, dia pilih semuanya nanti. Nah, sama halnya, it also applies the same thing. Just because, well, we will talk about gay person. I will just say G person, yeah. So it will not like sound a bit harsh. For example, G person. This G person also have feeling. And this G person will not just go for any random man. No, it's not like that. Mereka juga milih. Mereka juga punya perasaan. That's something that you need to know. Nah, ketika you think that khawatir boleh. Tetapi ketika berpikiran bahwasanya wah ini berbahaya dan lain sebagainya, itu berarti kalian sudah melakukan prejudice. Karena ya, you believe it or not, I have some friends. Some ya, not only one. Some friends that I can say that they are, G. And they are very nice person. Tuh. Jadi kadang mungkin karena kalian ya, karena saya sudah hidup di 2 negara yang ya di sana kan lumayan pergaulannya seperti itu ya, in America and also in India. So I met a lot of people, and when I say some, the sum of my friend this one, they are Indonesian, but they are very nice people. They are not like, okay, I will just eat every random thing that comes to me. It's not like that. Sama halnya seperti kalian ketika melihat misalnya yang cewek ngelihat cowok cakep, oh tidak karena wah dia cowok cakep langsung tubruk, kan enggak gitu juga. Ada yang seperti itu? Wah ada cowok cakep 4, ada cowok 4. Ada yang seperti itu? Kayaknya tidak juga ya. Nah, itulah contoh yang namanya kalian sudah melakukan prejudice. Jadi memang prejudice itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Karena adanya something that always come to you through media and your family, values, and other things. Seperti itu contohnya. Nah, stereotip ini juga sesuatu yang tidak bisa kalian bendung. Misalnya gampang lah, tidak usahlah terhadap orang lain, terhadap orang tua sendiri. Menurut kalian, orang tua itu bisa memahami kalian nggak? Bisa memahami apa yang kalian inginkan nggak? Bayangkan ketika kalian sedang marah. Nggak ngerti banget. Pernah ngomong gitu? Jadi orang tua nggak ngerti banget. Pernah? Pernah. Pasti semua pernah ya. Jadi orang tua aku nggak ngerti banget. Itu kalian sudah berprasangka, oh orang tua tuh nggak bisa mengerti orang muda. Sometimes they understand, but they are being protective. Sometimes it happens like that. Jadi kalian sudah, nah ini karena adanya stereotype kemudian yang lebih parah menjadi prejudice, ini terjadi karena adanya expectations yang berbeda, kemudian from different cultures we believe in other things. Ini ketika mix jadi satu,
berkumpul, itulah menjadi. Nah, ketika saya pertama datang ke India, ada teman saya dari Arab. Not really Arab, but people from around Arab land. Mereka tidak pernah ngomong sama cewek. Mereka sudah kuliah di India 3 tahun sebelum saya kuliah ke situ. Karena mereka kuliah di sana sejak S1. Ketika mereka kuliah di sana, senior saya itu kebanyakan cewek-cewek Indonesia. Nah, cewek-cewek Indonesia ini tidak memakai jilbab. Dan cewek-cewek Indonesia ini mereka pacaran. Dengan salah satunya dengan beberapa temannya teman saya itu. Yang akhirnya menjadi teman saya. Ketika pertama kali datang, they look down on us. Indonesian people free sex. Perasaan kalian gimana? Ketika, Indonesian people free sex. Kesel nggak? Pak. Orang Indonesia itu kan terkenal gampangan. Kesel nggak? Kesel, Pak. Enggak. Itulah yang dia dapatkan. Akhirnya, saya deketin itu, dan sampai sekarang menjadi teman yang sangat dekat. And they are very close to me. And then they say that, I don't know that Indonesia is like that. I realized that after meeting you, jadi mereka itu punya yang namanya tadi stereotype. Karena melihat beberapa contoh kecil saja. Kemudian prejudice. Itu bukan karena salah mereka, itu karena ketidaktahuan mereka. You have in yourself, inside yourself, you have also conflict, identity conflict yang kemarin sempat saya singgung. Kelas identity kalian adalah Korean lover. Statusnya adalah anak-anak gaul penggemar Korea, misalnya yang cewek-cewek. Tapi secara religious identity, mungkin kalian jilbabnya gede. Jadi kalian kadang saatnya gini, ini saya seorang muslim yang baik. Tapi saya senang menikmati opa-opa. Memperhatikan, melihat, menggemari cowok sampai terbawa mimpi, ambil fotonya, dipeluk-peluk, itu secara agama boleh nggak? Enggak. Tapi cewek-cewek melakukan tidak? Ya, nah, jadi ada saatnya di titik itu, aduh, gimana ya? Tapi ya gimana? Ada tapi. Ketika ada tapi, so it is like conflict between your identity, religious identity, and your class identity. Misalnya lagi tadi yang Sundanese identity misalnya ini ethnic identity misalnya tadi siapa? Via. Via itu secara etnisitas misalnya Sunda. Tapi dia itu tidak bisa ngomong bahasa Sunda. Nah, ketika ada di kelas identity, misalnya perkumpulan mahasiswa-mahasiswa Sunda. Misalnya nanti kuliah di mana. Tapi dia nggak bisa ngomong Sunda. Itu kan ada konflik juga. Sexual identity, gender identity saja. Kalian cewek. Tapi kalian gaulnya itu banyaknya dengan cowok. Masuk ke ngomongnya teriak-teriak. Saya kan cewek. Harusnya ngomongnya yang halus. Tapi ngomongnya keras. Suka mengumpat. Seperti cowok-cowok. Itu juga ada konflik. So, Okay, and then the last one is about identity and communications. Jadi ini semuanya yang related to your communication. Jadi identity has a profound influence. Jadi karena identity yang kalian punya itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap proses-proses kalian berkomunikasi.
Misalnya kalian berkomunikasi terhadap cewek Amerika, cowok. Kalau yang otaknya agak miring-miring sedikit kan pikirannya kemana-mana. Padahal mereka, kalau cewek Amerika memang pakaiannya seperti itu gitu. Kemudian we can employ some of the collective classification to eliminate relationship. Nah, biasanya kalau misalnya supaya jelas itu dialek itu menandakan, oh ini dari daerah mana. Kemudian we assume knowledge about another person's identity based on his or her membership. Misalnya, oh dia ikut gabung di klub ini, berarti kemungkinan dia orang ini nih, orang yang misalnya, oh dia ikut gabung di grup kami. Kami, tahu kami ya? Tahu nggak kami? Tahu? Tahu. Nah, berarti kalau ikut di grup kami, identitinya orang tersebut adalah apa? Karena dia ikut gabung di kami, maka orang tersebut adalah orang yang apa? Religious. Yes. Asumsinya seperti itu enggak. Jadi kadang assume knowledge itu. Nah, kadang how we communicate our identities comes from the study of performance. Kadang karena tindakan seseorang, misalnya ada orang yang pakaiannya itu, jadi kita menebak gitu ya, melalui pakaian misalnya. Oh dia pakaiannya gaya-gaya Korea, pasti dia Korean drama, Korean lover misalnya. Kemudian sometimes focus on performance identity can help us better understand parts of our cultural past that we will have difficult understanding today. Jadi kadang-kadang ketika kalian memperhatikan sebuah tindakan, identitas tindakan tertentu, itu bisa membuat kita membantu memahami. Oh ternyata misalnya orang tua kalian misalnya, oh orang tua saya kok bertindak seperti ini, seperti ini. Nah itu kadang bisa, oh ternyata kenapa dia bersikap seperti itu, alasannya ini. Jadi sebenarnya itu adalah cultural past identity yang kalian belum paham. Lama-lama bisa menjadi paham. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalian sudah capek kayaknya ya. Ada yang mau ditanyakan? Nothing, sir. Sudah ada rangkumannya. Ini. Kalian kan semester 5 nih. Nah, ini ada namanya identity, investment, and TESOL. Ini sudah saya bikin rangkumannya, sudah saya kirim. Rangkumannya itu ini. Wait. Ini rangkumannya. Ini ya. Identity, investment, and TESOL. Jadi identity ini akan berpengaruh banyak di dalam pendidikan bahasa Inggris. Investment, identity itu kan gini tadi, how person understands to the world. Saya ini siapa? Saya hanya anaknya orang misalnya, class identity. Saya hanya anaknya orang tukang becak. Kemudian saya mengambil mata kuliah, misalnya saya mengambil jurusan bahasa Inggris. Nah, saya harus berkomitmen misalnya. Nah, tapi nanti di komitmen itu nanti berinteraksi dengan orang lain, itu nanti akan berpengaruh juga. Nah, investment itu sama dengan komitmen. Continually negotiated maksudnya adalah investment itu bisa berubah because of social relationships along the way. Jadi komitmen kalian itu bisa berubah karena adanya hubungan relationship sosial yang sepanjang jalan. Dan banyak yang bisa mempengaruhi investment kalian. Nah, hubungannya dengan TESOL itu apa?
Kalian punya identity, kalian punya komitmen. Nah, di kelas itu kan nanti ada orang lain. Nah, kalian belajar methodology in language teaching kan? Iya, Pak. Dan siapa? Pak Sabir. Sudah belajar tentang direct method? Belum. Kalau yang di Uncil udah, Pak. Yang di Unsil sudah. Oh iya, Adila di Unsil ya. Kalau di direct method apa? Coba share ke temennya. Jadi kalau direct method itu approach yang ada setelah melihat GTM, karena di GTM itu fokusnya kepada bagaimana siswa itu bisa memahami bahasa Inggris itu di menulis. Nah, di direct method ini supaya ada interaksi, murid itu bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, maka dari itu di direct method itu grammar itu tidak terlalu difokuskan, tapi fokusnya kepada bagaimana siswa bisa speak in English language. Sepemahaman saya seperti itu, Pak. Oke, nah yang saya tambahkan adalah misalnya ada seorang guru itu di direct method itu ketika mengajar itu tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Harus full bahasa Inggris. Tidak boleh mentranslate. Dan muridnya itu tidak boleh salah. Pronunciation-nya harus benar. Ketika seperti itu ya, kalian di kelas itu belajarnya tegang atau enggak? Tegang, Pak. Tegang. Tegang ya. Nah, kalau kalian bisa baca namanya buku, judulnya itu Principles and Techniques in Language Teaching. Nanti saya bisa share di WhatsApp group untuk menambah pemahaman kalian. Principles and Techniques in Language Teaching itu di situ itu dijelaskan contoh kegiatannya seperti apa di dalam sebuah kelas. Nah, kalau seperti itu, maka komitmen kalian itu kan pasti akan takut untuk bersuara. Nah, itu nanti jadi komunikasinya itu akan tidak lancar. Itu akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian pembelajaran. Nah, misalnya identity itu kan ada kelas identity, di mana antara dosen, kalian jadi akan melihat dosen itu seseorang yang takut atau melihat guru. Kemudian, bahwasanya ketika kalian mau belajar, mau ngomong pun takut. Maka investment-nya akan menjadi rendah. Maka pembelajarannya tidak akan efektif. Itu salah satu contoh. Oke, misalnya nih, teachers extend to recognize and respond. Nah, ini harusnya harus baca dari atas ya, tapi kalau dijelaskan akan menjadi panjang. Nah, misalnya nih, ada pertanyaan, how does teachers own worldview position learners? Jadi, bagaimana sih si guru itu melihat siswa sebagai apa? In what ways do teachers recognize, overlook, value, or review linguistic and cultural capital that brings to class? Jadi, bagaimana si guru ini melihat ini bahasa Inggrisnya anak-anak ini seperti apa? Budaya anak-anak ini seperti apa? Nah, jadi teachers must understand the materials they will use in their. Jadi ketika melihat, pokoknya saya mau ngajarin ini aja. Tanpa memerhatikan oh anaknya udah bisa atau belum, oh anaknya kira-kira nanti kalau ini cocok atau enggak. Nah, ini akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran, terhadap investment-nya. Kalau kalian itu lebih suka dosen ataupun guru yang strict atau yang dimana kalian bisa bebas berekspresi menyampaikan pendapat. Halo? Ya? Nah, kalau seperti itu, berarti kan identity seorang si teacher itu akan berpengaruh terhadap investment kalian. Nah, kalau kalian mau ini kalian bisa pahami, silahkan. Maka kalian bisa meneliti tentang ini juga, identity, investment, and result. Kalau kalian pengen tahu ini tentang apa saja, di sini kan ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai
identity, investment, and TESOL. Misalnya, language and identity in the digital age. Jadi, bahasa itu dilihat sebagai apa, identity apa di musim-musim digital seperti sekarang ini. Ini buku ya, book chapter. Kemudian, misalnya ada lagi mana? Transnational identity and migrant language learners. The promise of digital. Nah, ini juga tentang identity. Ada lagi nih, identity learning. Jadi ketika ini penelitian ini kemungkinan meneliti tentang ini identitasnya apa yang dimiliki oleh peserta didik dan investmentnya itu jenis-jenis investment seperti apa yang mereka punyai. Kemungkinan seperti itu. Ini ada lagi nih buku nih, Motivations, Language Identity, and the Second Language Self. Jadi apa hubungannya motivations dengan language identity? Itu ada hubungannya. Jadi misalnya ketika misalnya anak dia itu anaknya religius, kemudian keluarganya seperti ini, berasal dari daerah mana, maka motivasinya seperti apa? Itu ada juga, bisa diteliti juga. Ini ada penelitian baru. Kalau di kelas saya itu kemarin saya bahas tentang contohnya itu ya. Nih. Ini contoh baru. Iya. Kalau kalian lihat, ini publish Understanding Students Motivation in Second Language Collaborative Writing. Ini kalau kalian satu dan baru publish itu Oktober 2021, bulan ini baru keluar. Ini tentang motivation di dalam kelas collaborative writing. Jadi dan seterusnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sih tidak ya. Ada? Baru 1 jam kita. Alwan, bukannya kamu ikut kampus mengajar bukan? Betul, Pak. Berarti kamu nggak wajib ikut mata kuliah ini ya, tapi kalau mau ikut sih boleh, silahkan. Ya, pengen nimba materi aja sih, Pak. Boleh, silakan tulis nama untuk absensi, silakan. Jadi kalian harus rajin-rajin baca ya, ketika jadi nanti, karena setelah ini tuh kalian itu akan masuk semester 6 itu ada mata kuliah seminar proposal skripsi. Setelah mata kuliah seminar proposal skripsi itu luarannya adalah proposal skripsi. Ketika keluarnya seminar proposal skripsi, semester 7 kalian itu sudah mulai mengerjakan skripsi. Semester 7 ya, bukan semester 8. Padahal di semester 7 itu kalian PLP dan juga KKN. Ketika kalian masuk di semester 8, kalau yang jalannya lancar, serius, yang pintar ya, yang lancar dan serius, mengerjakan, itu biasanya di awal semester 8 mereka sudah bisa sidang. Jadi kalian bisa lulus 3,5 tahun. Jadi semester 8 kalian mengisi FRS untuk skripsi, masuk semester langsung ikut sidang. Tuh. Tentunya harus dikerjakan dari sekarang. Ayo yang belum absen, ini yang belum absen kemungkinan ketiduran. Saya ngomong terlalu panjang kali. Itu. Jadi sekarang ini di mata kuliah metodologi intensol, kualitatif dan kuantitatif, kalian harus banyak-banyak ini. Kualitatif dan kuantitatif itu di mana kalian itu belajar untuk melakukan penelitiannya, metode-metodenya. Topiknya dapatnya dari kelas ini bisa, kayak misalnya tadi identity, cultural, investment, dan lain sebagainya. Dan juga paling banyak topik itu dari mata kuliah metodologi intensol. Itu sangat banyak yang bisa diteliti dari situ. Karena misalnya ini ya contohnya tadi.
Saya kasih yang ini kan masih sangat baru. Ini, nah kemudian ketika kalian melihat, sebentar saya bukain satu buku lagi, namanya sudah punya buku ini? Belum? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Nah, buku ini adalah buku pegangan untuk mata kuliah ketika saya S1, S2 di apa namanya, mata kuliah methodology in test. Misalnya ya, ketika kalian ngajar, nah ini di dalam bahasa Inggris itu methodology in TESOL itu ada, saya jadi kemana-mana ya, tapi apa masih ada waktu soalnya. Lanjut atau cukup kan? Ini Lanjut. lanjutkan. Coba lanjut, Pak. Ini buat masa depan kalian ya. Yang sudah tulis nama baru 20 ya, masih ada 2 lagi yang belum. Ini. Jadi di dalam itu ada theory of language. Kalau ini belum saya itu ya, sebentar saya bukain yang sudah saya kasih. Ini misalnya sama, saya ambil dari situ. Ini saya ambil dari buku itu. Dalam metodologi pendidikan bahasa Inggris itu ada yang namanya approach sama method. Sudah dikasih tahu kan ya. Kemudian ada yang namanya teknik. Approach sama method itu adalah labelnya. Ini namanya resepnya gitulah, gampangnya. Teknik itu cara masak di dalam approach sama method ini. Misalnya nama metodenya adalah communicative language teaching. Itu salah satu metode misalnya. Tekniknya itu apa? Salah satu tekniknya adalah diskusi. Kenapa pakai diskusi? Tekniknya adalah discussions atau role play. Nah, itu dipengaruhi oleh ini, theory of language. Nah, theory of language adalah teori tentang bahasa. Theory of language ada cognitive model, ada cognitive model, ada ada cognitive model, ada structural model, functional, interactional, sociocultural model. Ini teori tentang bahasa dan lexical model. Kemudian ada theory of learning. Theory of learning adalah teori tentang bagaimana kalian belajar sesuatu. Nah, itu ada ini. Tuh yang saya blok kuning, kelihatan ya. Ada behaviorism, cognitive code learning, creative construction, hypothesis, skill learning, interactional theory, constructivism, socio-cultural learning theory. Oke, sampai sini. Nah, ini sama yang di atas itu berhubungan. Nah, kalian lihat ini. Oh ya, sebelumnya. Motivations itu adanya di mana? Di siswa atau di guru? Di dalam diri siswa. Jadi di dalam kelas bahasa Inggris itu ada siswanya, ada gurunya, ada materinya, ada metode pembelajarannya. Ya nggak? Nah, kalau ngomongin, oh ya saya kasih ini aja ya. Bentar, saya buka dulu supaya instruksinya itu penjelasannya maksudnya saya dipahami. Dalam pendidikan bahasa Inggris itu kan ada murid, ada guru, ada materials, ada approach atau method, ada lagi apa lagi? Rules, government rules. Ini kan diatur oleh pemerintah ya. Ada apa lagi? Misalnya ini dulu. Motivation ada di sini ya.
Enggak? Ada di Iya, sini Pak. kan? Iya, Pak. Kemudian kalau tadi yang ini nih, collaborative writing itu ada di mana? Collaborative writing itu apa? Collaborative writing itu Method. adanya di method, itu adalah teknik. Ada namanya teknik. Nah, teknik itu adalah collaborative writing. Jadi, nah siapa yang memakai teknik collaborative writing? Kira-kira teorinya teori. Jadi di dalam approach sama metode itu kan punya theory of learning sama theory of language. Kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang menggunakan teknik collaborative writing itu kalian bisa pahami dari sini. These have included behaviorism, cognitism. Collaborative writing itu belajarnya menurut kalian bisa sendiri nggak kalau collaborative writing? Enggak. Nggak. Kira-kira diri ini, teori-teori ini, behaviorism, cognitive learning, mana yang tidak sendirian belajarnya? Yang mana? Jelasannya ada di bawahnya sih. Yang Sosio, Pak. socio-cultural learning theory. Jadi, ini adalah teori besarnya, socio-cultural learning theory. Nah, itu kalian belum baca ya, kalian baru menebak. Kita lihat. Mana di sini nih. Nih, saya blok kuning. Informed by socio-cultural theory. Learning occurs through scaffolded interactions with more capable peers or seniors. Jadi, di sini nih, jadi kata kalian di sini ada namanya theory of language, kemudian ada theory of learning. Jadi sebenarnya nyambung. Theory of learning itu tadi apa? Socio-cultural. Kira-kira kalau theory of learning adalah socio-cultural, theory of language-nya itu apa? Itu juga ada di atasnya di sini. Nah, ini socio-cultural theory itu ada di bawah. Ada penjelasannya. Nah, theory of learning-nya itu ada di atas tadi. Nah, ini. A communicative activity in which social context is central. Knowledge is constructed through social interaction. Social interaction-nya berbentuk apa? Tadi, collaborative writing. Seperti itu. Tuh, ada tulisannya ya. Collaborative activities. People are engaged in. A socio-cultural view of language is sometimes said to undergird accounts of task-based language teaching, CBI and CLL. Jadi, salah satu metode atau approach yang bisa yang istilahnya menggunakan socio-cultural view of language itu adalah TBLT, CBI, dan juga CLL. Aplikasinya di dalam penelitian itu ini hasilnya. Jadi sebenarnya, jadi kalau kita melihat ke sini, kan ada approach sama method namanya adalah theory of language and theory of learning. Kegiatannya apa? Collaborative writing. Kalau collaborative writing itu masuknya kemana? Ke sini. Jadi atas dasar teori ini, berkegiatan ini. Kemudian untuk mengecek motivasinya apa. Kenapa ini perlu diteliti? Karena menurut aturan, kalau dikaitkan di Indonesia, kenapa motivasi itu penting? Yang sudah ikut KM, yuk jawab Alwan. Tujuan pendidikan itu apa? Harus Alwan? Apakah Alwannya kabur? Alwan? Yang ikut KM? Halo? Ben? Suaranya kecil sekali. Berprestasi. Bukan. Bukan.
Berpengetahuan. Kan, 3 kata. Tujuan pendidikannya, Pak. Ya, Pak. Itu harus Harus mencerdaskan. 3 kata ya, bukan. Pernah dengar? Nah, ini ada peraturannya. Jadi semuanya nyambung. Jadi student well-being itu harus diutamakan. Ketika student well-being itu diutamakan, maka pembelajarannya harus menyenangkan nggak? Karena harus menyenangkan, maka motivasinya itu harus tinggi di kelas itu. Bagaimana cara meningkatkan motivasi? Dengan menggunakan pembelajaran yang Asik. itu pembelajaran yang Menyenangkan. yang Udah dimengerti. ya Kan kognitif. nyambung nggak di sini. Jadi aturan pemerintah itu ingat ya, siswa itu harus bukan harus pintar ya, harus sejahtera. Karena student well-being itu harus dipusatkan. Kemudian bagaimana supaya ini bagian? Ya kalau ngajar ya harus berpusat pada murid. Maka kegiatannya yang menyenangkan murid. Bagaimana? Ya motivasinya yang harus mendukung yang motivasi. Mendukung yang motivasi itu seperti apa? Ya yang learner center berpusat pada murid. Learner center itu contohnya apa? Ya itu kegiatannya berarti collaborative writing, tekniknya. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam pendidikan bahasa Inggris. Makanya ini understanding, tadi artikelnya itu judulnya Understanding Students' Motivations in Collaborative Writing. Itu tapi kejadiannya itu ada di Amerika penelitiannya. Dan itu makanya dia publish ada, nah itu di bawah teorinya tadi, sociocultural theory. Publishnya itu Oxford University. Baru bulan ini dia publish, 2021. Saya pun baru download. Maksudnya belum lama gitu. Ada tulisannya tuh. Downloaded from. Nah, itu kan ada tulisannya tuh ya. Bla 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 di pinggir nih. Saya baru download tanggal 11 Oktober 2021. Oke. Sampai sini. Jadi, kenapa kalian harus membaca, memperoleh ini juga ada ya motivations di sini juga dibahas nih kalau di buku yang ini nih di bawah. Nah, salah, maksud saya ada di sini. Di buku ini ya. Buku Approach and Methods juga ada di sini. Ada juga teorinya. Nih. Learning self-references, affective factors, motivation, learning strategies. Itu. Jadi, kalian harus banyak membaca. Oh, kalau mau buku ini kalian bisa tanya ke kelas C ya. Kelas C sama kelas apa ya? Ya, kelas C. Mata kuliah saya yang dapat itu ya buku ini kalian bisa dapat dari kelas C kalau kalian mau. Ya. Kalau yang soal kualitatif sama kuantitatif kalian bisa ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa yang ikut kelas saya. Itu kelas C sama kelas sore betul. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan kan? Atau ada? Saya minum dulu. Waktunya masih ada ini. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya sudahkan. Ini tapi yang absen baru kurang 1 ya, baru 21. Alwan perlu absen nggak, Pak? Oh, nggak usah. Kamu yang belum lah. Ayo. Saya juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Nggak ngefek soalnya. Buat kamu. Oke, Pak.
Oke, kalau begitu sudah ya, tidak ada yang mau ditanyakan. Intinya kalian yang semangat. Oh iya, ini kan bentar lagi ada ISMA nih, bentar lagi buka, siap-siap lah kalau yang mau ikut ISMA. Yang jelas ikut ISMA itu pasti tidak rugi. Tidak akan pernah rugi. Terima kasih. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya hitung 5, 4, 3, 2. Kayaknya tidak ada. Kalau tidak ada berarti saya sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta maaf karena harus memindahkan kelasnya ke hari ini. Dan kelas kalian itu aslinya hari apa sih? Kamis ya? Oh iya, Kamis depan juga saya tidak bisa masuk ya. Saya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu full book di hotel. Dan tidak bisa diklat. Kalau misalnya kelasnya diganti malam, kalian sanggup nggak atau keberatan? Supaya nggak ngutang gitu. Kalau mau, tapi nanti kalau didiskusikan saja ya. Paling nanti saya tanya lewat satu orang ya. Saya tanya lewat siapa ya? Lewat Adila saja ya, atau lewat Alwan? Boleh ke Alwan. Saya tanya Alwan ya, misalnya, kalian bisa nggak jam segini gitu. Nanti Alwan tanya ke yang lain semuanya. Nanti kalau misalnya nggak bisa, ya ngomong aja, tidak usah khawatir. Nanti kita bisa cari waktu. Karena memang tugas saya selain kaprodi, dosen, saya juga harus mengisi diklat calon kepala sekolah, saya juga harus mengisi sebagai pelatih ahli program sekolah penggerak, dan saya juga seorang suami. Ya, begitulah hidup ya. Lebih baik banyak pekerjaan daripada tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan itu lebih stres. Trust me, it's like that. Bener, Pak. Punya pekerjaan stres. Iya, siap. Betul, Pak. Oke, gitu aja ya. Saya sudah serap tadi. Kalian juga semuanya sehat, harus bahagia. Intinya kalau tidak paham, kalian tanya. Kalian boleh tanya juga melalui WhatsApp group. Silahkan bertanya kalau ada yang mau ditanya. Misalnya gini, kalian kan kuliah mata kuliah kualitatif dan kuantitatif tuh. Misalnya kalian punya ide, kok kayaknya saya mau meneliti tentang ini, tapi kok saya nggak tahu ya. Itu terminologinya apa? Silahkan boleh ditanyakan melalui WhatsApp group. Atau misalnya mau melalui pribadi boleh, tapinya ya. Tapi kalian sebutkan nama di chat yang berbeda. Jadi gini, maksud saya gini. Misalnya gini, kan saya tidak menyimpan nomor kalian semua tuh ya. Tidak mungkin juga saya menyimpan semuanya kan ya. Soalnya anak muda suka gonta-ganti nomor. Nah, setelah itu saya nanya, saya namanya saya Adila, saya ikut kelas Bapak di kelas ini, saya semester ini, kemudian pertanyaannya itu dipisah dari chatnya. Tulis, misalnya ini, tapi yang itu apa? Jadi pertanyaan itu nanti saya akan forward ke WhatsApp group. Nah, dari WhatsApp group itu nanti saya jawab. Jadi saya jawab dulu, habis itu pertanyaan dan jawabannya saya forward ke WhatsApp group. Jadi semuanya bisa melihat. Seperti itu. Tanpa harus mengetahui siapa yang bertanya. Karena siapa yang bertanya itu tidak penting. Yang penting itu adalah pertanyaannya apa, jawabannya apa. Oke, terima kasih. Saya akan meninggalkan ruangan ini. Semoga cukup jelas. Kalau ada yang belum jelas, silakan menggunakan platform pertanyaan yang ada. Saya tadi sudah salam, jadi saya akan meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Sekarang saya pergi. Assalamualaikum. Sudah pergi. Bye.